Ya, saya mengucapkan selamat karena Anda sudah sehat kembali setelah kena COVID. Nah, sekarang COVID ini apakah karma buruk atau tidak ya? Buah karma buruk atau tidak? Saudara-saudara, sebetulnya buah karma itu tergantung pola pikir kita. Kalau karma kan niat. Kita niatnya apa? Niat positif atau niat baik, itu karma baik. Kalau kita niatnya buruk, maka jadilah karma buruk. Itu niat. Buah karma itu tergantung pikiran. Jadi kalau Anda COVID, kemudian Anda merenungkan, inilah kesempatan saya untuk diam di tempat sambil melihat siapa orang-orang yang kalau saya ada kesulitan itu masih mau menerima saya. Maka ini kesempatan baik. Karena begitu yang kena COVID ini, wah semua orang langsung menjauh. Ya, sehingga ada humornya itu. Dulu orang mengatakan, kita itu kan kalau berkumpul harusnya kan sama orang-orang yang positif ya, jangan sama yang negatif. Supaya pikiran-pikiran positif kita itu dapat yang baik. Tapi sekarang justru kalau kita kumpul sama orang positif, kita takut. Kita malah kumpulnya yang negatif. Ya, kalau sudah diperiksa negatif, oh sudah kamu negatif ya, ayo kumpul. Tapi kalau kamu diperiksa positif, oh jangan kumpul. Jadi hari ini malah kebalik, orang kumpul yang negatif bukan yang positif. Nah, jadi sekarang kita lihat, oh saya ini sudah positif nih. Siapa ini yang dekat sama saya? Oh kalau yang dekat berarti itu yang setia sama saya. Oh itu yang lari ke sana ke sini. Nah sudahlah, itu berarti teman tapi sesuai kebutuhan lah. Nah, jadi itu tergantung pada pikiran kita. Kalau sekarang misalnya, tadi sebetulnya saya juga sudah saya sampaikan bahwa kita ini harus melihat apa tuh yang saya masih miliki. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita masih miliki. Itu sebetulnya kita untuk berpikir jangan kita tuh ngomong karma buruk, karma buruk, karma buruk terus. Karena akhirnya kalau kita ngomong karma buruk, karma buruk, karma buruk terus, kita betul-betul jadi karma buruk yang datang. Tapi kita harus berpikir positif, bahwa saya masih bersyukur. Masih bersyukur bahwa saya ini masih seperti ini. Saya masih mendapatkan seperti ini. Saya tidak kehilangan semua, tapi saya masih memiliki sesuatu. Itu sebetulnya yang mau kita tekankan di sini. Sama dengan Anda sakit. Maka ketika Anda sakit, Anda hanya berpikir, aduh ini buah karma burukku. Maka Anda hidupnya akan menjadi menderita. Tapi begitu, inilah kesempatan saya bermeditasi, inilah kesempatan saya membaca parita, inilah kesempatan saya untuk lebih banyak di rumah. Dalam 2 minggu minimal saya harus di rumah. Inilah kesempatan saya untuk lebih diperhatikan oleh lingkungan saya atau teman-teman saya dan lain sebagainya. Inilah kesempatan saya untuk mendengar parita secara online karena nanti Anda laporan ke teman-teman, kemudian teman-teman membaca parita lewat Zoom misalnya. Inilah kesempatan bagi saya. Dengan cara seperti itu Anda menjadi hidupnya berbahagia. Walaupun Anda sedang menderita COVID misalnya. Nah, sekarang setelah sembuh, wah, Anda menyebut mantan pasien. Wah, ini mengerikan kata mantan ini. Tapi ya oke lah, itu mungkin istilah yang saya juga belum menemukan istilah yang lebih cocok. Setelah sembuh bagaimana? Sebetulnya setelah sembuh ya Anda sudah negatif toh, dan punya kesempatan kumpul. Cuman memang ya kita ini Anda sudah sakit atau tidak, sebetulnya kita kan masih harus jaga jarak atau semua itu. Ya. Jadi kalau Anda kemudian merasa dijauhi, ya jangan sakit hati. Karena Anda sebetulnya sebelum sakit pun, kita ini sudah mulai juga saling menjaga jarak. Ya, Wihara Bodhigiri, sejak ada pandemi di bulan Januari, Februari, atau Maret itu, kita sudah tutup. Tidak terima tamu satupun juga. Umat yang tidak terima, apalagi yang bukan umat kita yang tidak terima, karena Wihara Bodhigiri kan sebetulnya bisa menjadi tempat untuk wisata. Tapi kita tidak terima. Umat mau datang juga tidak boleh.
Umatnya sampai, loh Bante saya sehat, loh saya sudah periksa. Iya enggak apa-apa. Tapi kalau nanti saya yang sakit kan kamu yang rugi. Kamu punya anak nanti di rumah, anak kecil misalnya, kamu kan yang rugi. Jadi sekarang tutup sampai hari ini biar Bodhigiri nol. Nol yang datang, umat yang nol, wisatawan juga nol. Dan saya tidak merasa dijauhi, karena bukan pantan juga. Tapi memang ini prosedurnya untuk kita membantu memutuskan rantai COVID, supaya jangan sampai kita di Indonesia ini tidak selesai-selesai seperti sekarang. Makanya Anda karena mantan, Anda kesinggung. Tapi sebetulnya Anda bukan mantan pun sebetulnya tidak ngapa-ngapa, memang kita saling menjauh. Ya, karena dulu Anda mungkin tidak saling menjaga jarak, maka jadi kena. Nah, sekarang kita ini harus saling menjaga, walaupun kita nggak kena, seolah-olah kita masing-masing kena. Makanya kita pakai masker lah, kita pakai ini, pakai itu, supaya kita masing-masing bisa sehat. Ya, jadi kalau sekarang apa yang dilakukan oleh mantan, ya biasa-biasa saja. Jangan punya pikiran negatif kepada orang yang menjauh, karena mereka juga menjaga keluarganya. Mungkin mereka orangnya sudah tua misalnya, ya perlu jaga supaya jangan sampai ketularan, atau ya jangan sampai kalau dia sakit jangan sampai nulari Anda lagi. Itu Anda juga harus berpikir yang positif juga. Oh, karena saya mantan maka dia jauhi, supaya saya ini kan siapa tahu nanti kena lagi kan, dia kasihan sama saya. Nah, dengan cara berpikir itu, ini menjadi kebahagiaan. Kamu menjauh, syukur, enggak apa-apa. Angpau kan bisa ditransfer, enggak masalah. Gitu. Nah, ini kan masih Imlek. Anda dijauhi, aduh dijauhi ini karena mau nggak ngasih angpau saya. Ada, biarin aja, paling ditransfer. Ya gitu aja, gampang. Berpikirlah yang positif, nanti hidup Anda bahagia. Ada orang bisik-bisik, lalu noleh ke kita. Kadang-kadang kita kesinggung, loh, itu gosipin saya ya, kok bisik-bisik terus noleh saya. Jangan, kita jangan ngomong gitu. Nanti kita jadi negatif, kita bikin karma buruk. Padahal orang itu mungkin ngomong, orang itu baik sekali ya, masih gini-gini. Ternyata dia ngomong baik sama tentang kita, atau ngomongin orang di belakang kita. Jadi orangnya duduknya pas di samping kita atau di belakang kita, orang itu ngomongin dia, tapi seolah-olah melihat kita dan kita jadi tersinggung. Salah. Untuk apa? Kita nggak usah pusing dengan gitu. Kendalikan pikiran sendiri. Maka dunia luar itu menjadi membahagiakan. Anda suka maupun tidak suka. Hidup bahagia maupun tidak bahagia. Tergantung pikiran. Bukan tergantung dunia luar. Dunia luar mau menjauhi ketika Anda bersyukur. Ya baguslah. Supaya dia tidak ketularan. Siapa tahu saya ini masih membawa, masih OTG, orang tanpa gejala. Sudahlah, bagus dia menjauh. Supaya nanti dia bayinya di rumah nggak ketularan, atau neneknya dia yang sudah umur itu nggak ketularan. Baguslah, Anda berpikir gitu, happy Anda, nggak ngapa-ngapa. Kalau aduh aku mantan, aku terus dijauhi, wah repot nanti, Anda stres nanti gara-gara itu. Ya, jangan dibuat stres, hidup santai aja. Silakan.